Shalom, selamat pagi adik-adik tunas muda yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pak Sam senang sekali karena pagi hari ini Pak Sam mendapatkan kesempatan untuk mengajar di kelas tunas muda. Hari ini kita akan belajar dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Panggilan untuk ikut menderita. Wow, pastinya ini menjadi pelajaran yang menarik. Kita akan pelajari bersama-sama. Tapi sebelumnya, mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berdoa Tuhan memberkati supaya kami bisa belajar firman Tuhan, supaya kami bisa memahami firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Baik adik-adik tunas muda yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita melanjutkan kelas sekolah minggu kita pada pagi hari ini, Pak Sam mengajak kita semua untuk menikmati satu pujian yang mengingatkan kita tentang Timotius. Aku ingin seperti Timotius. Seperti Timotius, belajar firman sejak kanak-kanak, supaya imanku cepat bertumbuh dan kasihku semakin mendalam. Puji Tuhan, ya, Timotius dikatakan semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin siap dipakai Tuhan untuk melayani karena dia rajin membaca firman dan rajin berdoa kepada Tuhan, sehingga imannya terus bertumbuh dan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, adik-adik tunas muda yang dikasih oleh Tuhan sudah membaca ayat pelajaran kita pada hari ini dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Sudah membaca bacaan Alkitab setiap hari sepanjang minggu ini. Puji Tuhan kalau sudah. Kalau belum, tidak apa-apa. Mulai minggu ini ambillah komitmen untuk rajin membaca Alkitab. Terutama ketika guru-guru menyampaikan tentang bacaan Alkitab sepanjang minggu, adik-adik bisa mulai membaca, mulai tertib setiap malam, ya. Setidaknya adik-adik bisa membaca beberapa ayat untuk pelajaran sekolah minggu yang akan datang. Nah, minggu pagi ini kita akan belajar pelajaran sekolah minggu, pelajaran ke-7 tentang panggilan untuk ikut menderita. Wah, siapa yang mau sih ikut menderita? Adik-adik mau ikut menderita? Wah, pasti penderitaan adalah sesuatu yang dihindari. Tidak ada orang yang mau menderita pastinya. Saya percaya, Pak Sam percaya, adik-adik tunas muda juga tidak mau menderita. Lalu, apa maksud Paulus ketika dia mengajak Timotius untuk ikut menderita? Kita baca dulu ya. Ayat Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Timotius. Silakan adik-adik tunas muda bisa menyiapkan Alkitabnya, membuka Alkitabnya dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan baca itu dulu. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya, silakan adik-adik membuka Alkitabnya masing-masing. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anak, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya.
perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ayat yang ketiga, saya akan mengajak adik-adik melihat kembali. Saya akan membacakannya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Wah, nah inilah ajakan Paulus untuk Timotius. Inilah nasihat Paulus untuk Timotius. Paulus menasihati Timotius untuk ikut menderita sebagai seorang prajurit Kristus. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita belajar bersama-sama apa sih panggilan untuk ikut menderita itu, Pak Sam ingin mengingatkan adik-adik tunas muda bahwa beberapa minggu yang lalu kita pernah belajar tentang panggilan bagi seorang Paulus. Adik-adik pasti tahu ya, masih ingat kan bahwa sebelum Paulus bertobat, Paulus bernama Saulus. Dia adalah seorang penganiaya jemaat Kristus. Dia membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dia membunuh rasul-rasul Yesus Kristus. Akan tetapi ketika Saulus bertobat, namanya berubah menjadi Paulus. Dan Paulus menjadi seorang yang semangat untuk memberitakan Injil. Paulus memberitakan Injil dari satu kota ke kota yang lainnya, dari satu kampung ke kampung yang lainnya, dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Alkitab mencatat Paulus ini 3 kali melakukan perjalanan misi. Ya, cukup luas, banyak sekali pelayanan pekerjaan Tuhan yang dikerjakan oleh Paulus. Nah, suatu hari ketika Paulus melayani di sebuah daerah yang bernama Listra, disitulah Paulus bertemu dengan seorang pemuda, seorang yang masih muda bernama Timotius yang kita pelajari pada hari ini. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Timotius ini adalah seorang pemuda yang dikenal baik. Ya, adik-adik bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 2. Di sana adik-adik akan menemukan siapa Timotius. Timotius adalah seorang yang dikenal baik di antara pemuda-pemuda yang ada di daerah Listra. Oleh karena itu, Paulus rindu, Paulus ingin mengajak Timotius untuk ikut serta dalam pelayanan Paulus. Paulus mengajak Timotius untuk mendampingi Paulus dalam pelayanan Timotius. Karena itu, Paulus memuridkan Timotius. Paulus mengajar, Paulus membimbing Timotius supaya Timotius ini bisa melayani Tuhan. Supaya apa? Supaya Timotius kemudian hari nanti bisa menjadi seorang pemberita Injil seperti Paulus. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat 1 dari 2 Timotius pasal 2 di situ dikatakan Paulus ini punya hubungan yang baik dengan Timotius. Paulus dengan Timotius itu seperti bapak dengan anak, ya. Ingat ya, seperti bapak dengan anak. Jadi hubungan antara Paulus dengan Timotius itu sangat dekat sekali. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan Paulus ya, dalam melayani Tuhan akhirnya harus terpisah dengan Timotius. Kenapa? Paulus ini pekerjaannya sangat banyak, sehingga suatu kali Paulus berpesan kepada Timotius untuk kamu tinggal di Efesus. Jadi Paulus meminta Timotius untuk melayani jemaat di Efesus, menjadi gembala, menjadi pelayan di Efesus. Sementara Paulus terus melanjutkan pelayanan pemberitaan Injil. Nah, disitulah karena kesetiaan Paulus, karena semangat Paulus memberitakan Injil, Paulus mengalami berbagai-bagai kesulitan. Jadi meskipun Paulus ini seorang pelayan Tuhan, meskipun Paulus ini adalah seorang pemberita Injil, nah Paulus ini juga mengalami tantangan. Ya, Paulus berulang kali menghadapi bahaya, menghadapi kesulitan, menghadapi penganiayaan. Bahkan di akhir hidupnya dikatakan bahwa Paulus pada waktu itu dipenjarakan. Adik-adik bisa melihat itu di dalam surat Paulus kepada Timotius yang pertama.
Paulus menjelaskan bahwa Paulus adalah seorang yang dipenjarakan karena Kristus. Paulus tidak dipenjara karena dia berbuat jahat loh ya. Paulus tidak dipenjara karena dia melakukan tindakan kriminal, tidak. Tetapi Paulus dipenjarakan karena memberitakan Injil Yesus Kristus. Jadi meskipun Paulus ini melayani Tuhan, tetapi Paulus juga mendapatkan tantangan ya dari orang-orang yang tidak suka dengan pelayanan Paulus. Nah, adik-adik masih ingat ya pelajaran minggu yang lalu ketika Tuhan mengutus 70 murid untuk pergi berdua-dua, ada tantangan ya di jalan, mereka menghadapi tantangan, mereka harus menghadapi kesulitan. Oleh karena itulah, ketika Paulus di dalam penjara, Paulus menulis surat untuk Timotius. Nasihatnya ada di dalam pasal 2 itu. Paulus ingin supaya Timotius menjadi kuat ya, di dalam memberitakan kebenaran Injil. Paulus ingin agar Timotius tidak menjadi lemah. Paulus ingin agar Timotius tidak menjadi takut. Meskipun bapak rohaninya dipenjarakan, Paulus ingin agar Timotius tetap memiliki semangat dalam memberitakan Injil. Itulah sebabnya di ayat yang ke-1 dari 2 Timotius pasal 2 itu dikatakan, "Hai anakku, jadilah kuat." Paulus ingin agar Timotius tetap kuat, terus kuat, dan terus menjadi kuat. Karena apa? Karena di dalam diri Timotius, di dalam hidup Timotius ada kasih karunia Tuhan, ada anugerah Tuhan. Karena itu Paulus ingin agar Timotius tetap menggunakan karunia itu untuk supaya Timotius melayani Tuhan. Jadi Paulus memberikan nasihat kepada Timotius untuk menjadi kuat, bukan karena Timotius memiliki kekuatan, tidak, tetapi karena Tuhan memberikan kekuatan kepada Timotius. Itulah sebabnya Timotius dinasihati oleh Paulus supaya terus kuat dalam kasih karunia Kristus Yesus. Terus kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Seperti yang dikatakan Paulus dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Paulus percaya bahwa ketika Timotius melaksanakan tugas pelayanan, ketika Timotius mau melayani Tuhan, ketika Timotius mau memberitakan Injil Tuhan, maka Tuhan pasti akan memampukan, menguatkan Timotius. Karena itu Timotius harus berjuang dengan tekun. Timotius tidak boleh takut. Timotius harus kuat. Timotius harus setia menjalankan panggilannya untuk melayani Tuhan, untuk menjadi saksi dari Tuhan Yesus Kristus, untuk mempersiapkan orang lain. Seperti yang dikatakan di ayat yang kedua itu, Timotius harus mengajar orang lain, harus mempercayakan pelayanan kepada orang lain juga, supaya berita tentang Injil itu semakin disebarkan, supaya pelayanan pekerjaan Tuhan bisa dikerjakan dengan semakin baik. Jadi Timotius harus mengajar dan melayani orang lain dengan semangat. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sama seperti yang dihadapi oleh Paulus dalam pelayanannya juga, Timotius pasti akan menghadapi tantangan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, jadilah kuat, ikutlah menderita sebagai prajurit Kristus. Kenapa? Dalam pelayanan pasti Timotius akan menghadapi kesulitan. Timotius harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak menyukai pengajaran firman Tuhan. Di dalam pelayanan Timotius juga harus menghadapi orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat, mengajarkan ajaran-ajaran di luar firman Tuhan. Karena itulah Paulus mengingatkan Timotius untuk jangan menyerah, jangan takut, jangan putus asa. Timotius harus menjadi prajurit yang tangguh di dalam Kristus. Wah, bagaimana ya caranya supaya Timotius bisa kuat dalam penderitaan? Bagaimana ya caranya supaya Timotius bisa tetap semangat dalam melayani Tuhan? Adik-adik pasti sudah membaca ya, mulai ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Di sana Paulus membuat 3 gambaran tentang bagaimana
Timotius bisa menjadi seorang pelayan Injil yang hebat. Ya. Paulus memberikan gambaran tentang seorang tentara, tentang seorang olahragawan, dan seorang petani. Jadi supaya menjadi kuat, supaya tetap semangat, supaya bisa melayani dengan baik, Timotius pertama-tama harus menjadi seperti seorang tentara. Ya. Adik-adik pasti pernah melihat tentara kan? Seorang tentara adalah seorang yang selalu siap, ya, diutus kemana saja, kapan saja, di saat baik atau di saat tidak baik. Seorang tentara akan mengatakan, "Siap komandan, siap." Ya, dia akan melayani dengan penuh semangat. Oleh karena itu, Paulus ingin agar Timotius bersikap seperti seorang prajurit yang selalu siap, yang selalu berlatih dengan baik, ya, yang selalu menyiapkan dirinya untuk bisa dipakai Tuhan kapan saja. Wah, minggu yang lalu kita belajar ketika Tuhan Yesus mengutus 70 murid, dia meminta supaya murid-muridnya yang pergi berdua-dua itu tidak membawa bekal, tidak membawa kasut, tidak membawa makanan, minuman, tidak membawa pakaian. Karena apa? Karena kalau mereka membawa banyak makanan, membawa banyak pakaian, membawa banyak sendal, sepatu, membawa banyak perlengkapan, pasti mereka akan kerepotan. Nah, Paulus juga ingin Timotius seperti seorang tentara yang selalu siap. Karena apa? Perlengkapannya nanti disiapkan oleh Tuhan. Seorang tentara harus siap, ya, apapun keadaan. Jadi Tuhan juga ingin kita menjadi seperti Timotius, selalu siap apapun keadaan. Nah, yang kedua, Paulus ingin supaya Timotius belajar seperti seorang olahragawan, atlet. Nah, adik-adik tunas muda pasti tahu ya, seorang atlet itu kalau dia mau juara ya dia harus bertanding. Kalau dia mau menjadi seorang juara, dia harus berlatih dengan disiplin. Kalau dia mau menjadi juara, dia harus bertanding dengan aturan yang benar. Nah, ini juga ya Tuhan inginkan dari seorang Paulus inginkan dari seorang Timotius. Paulus ingin agar sebagai seorang pelayan Tuhan, Timotius hidupnya tertib, disiplin. Disiplin apa? Membaca firman, belajar firman, disiplin beribadah, disiplin berdoa. Supaya apa? Ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi masalah, Timotius tetap kuat, tetap berani. Karena apa? Timotius belajar firman, Timotius rajin berdoa, Timotius rajin beribadah. Demikian juga kita, adik-adik. Kalau kita mau dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, adik-adik harus hidup disiplin, rajin beribadah, gereja, sekolah minggu, membaca firman, berdoa, itu menjadi perlengkapan dari seorang olahragawan Kristen, atletnya Tuhan Yesus. Kita adalah atletnya Tuhan Yesus. Kita harus mempersiapkan diri dengan baik, bertanding dengan baik, dan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Paulus menasihati supaya Timotius menjadi seperti seorang petani. Adik-adik pasti tahu ya petani. Mungkin ada orang tua kita yang bekerja juga sebagai petani. Atau kalau tidak, setidaknya adik-adik pernah melihat petani. Mereka bekerja keras. Betul ya? Mereka juga harus sabar. Gak bisa nanam sekarang langsung panennya besok. Nanam sekarang mungkin panennya 3 bulan. Nanam sekarang mungkin panennya 1 tahun. Nah, seorang petani, pertama dia harus bekerja keras. Yang kedua dia harus sabar. Demikian juga Paulus menginginkan Timotius menjadi seperti seorang petani. Artinya ketika Timotius melayani Tuhan, Paulus ingin Timotius itu menjadi seorang yang rajin, nggak males. Ya, kalau petani males, nggak panen, nggak bisa nanam. Harus rajin, harus semangat. Dan yang berikutnya adalah sabar. Kalau nggak sabar, dia nggak akan menikmati hasilnya. Jadi kita juga demikian. Kalau kita mau dipakai Tuhan untuk melayani, kalau kita mau dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil atau melayani Tuhan melalui gereja, adik-adik harus rajin. Setia dulu dong beribadah, setia dulu dong ke gereja, setia dulu, ya, rajin dulu.
nanti Tuhan akan pasti pakai kita. Setia dulu ke sekolah minggu, nanti Tuhan pasti akan pakai kita. Kita juga harus sabar. Ingat, Timotius melayani di tengah-tengah banyak orang yang belum percaya. Timotius harus sabar. Kalau nggak sabar, Timotius bisa nanti berantem sama temannya atau dimarahin oleh orang lain. Tapi Paulus mengingatkan supaya Timotius menjadi sabar. Nah, adik-adik, 3 profesi ini adalah 3 profesi yang menuntut komitmen. Setiap orang yang mau melayani Tuhan harus berkomitmen. Setiap orang yang mau melayani Tuhan harus bekerja keras, harus berjuang, harus bertanding dengan baik, harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, tidak bisa tidak. Nah, itu juga lah yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Ya, Tuhan ingin memakai adik-adik tunas muda untuk melayani. Karena itu adik-adik tunas muda harus menjadi prajurit Kristus yang tangguh, yang rajin, yang disiplin, yang setia, yang mau kerja keras, dan yang mau sabar. Karena itu, marilah kita belajar. Adik-adik bisa bertanya kepada Pak Sam atau kepada guru sebagai guru sekolah minggu, Bu, Pak, saya bisa melayani apa di gereja? Wah, itu luar biasa. Nggak usah ditunjuk. Lakukan apa yang kalian bisa lakukan. Mungkin kalian bisa mendoakan teman, mungkin kalian bisa melayani persembahan di gereja, mungkin kalian bisa melayani sebagai penghitung kehadiran di gereja. Banyak pelayanan yang bisa kalian lakukan di gereja. Asalkan kalian mau memberi diri, asalkan adik-adik tunas muda mau menyerahkan hidupnya bagi Tuhan, pasti akan dipakai oleh Tuhan. Jadi adik-adik harus ingat ya, Tuhan Yesus sudah memberikan anugerah, keselamatan. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita sedemikian rupa. Sepanjang bulan Oktober sampai November kita sudah banyak belajar tentang kasih Tuhan kepada manusia, kasih Tuhan kepada kita, kasih Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kita. Nah, bulan November ini kita akan belajar, kita banyak belajar tentang bagaimana kita menggunakan kasih Tuhan itu untuk melayani Dia. Jadi, jangan cuma menjadi anggota gereja, adik-adik harus melayani di dalam gereja. Jangan cuma menjadi jemaat yang datang di gereja, duduk, terus pulang, tetapi adik-adik harus menjadi pelayan-pelayan Tuhan seperti Timotius muda ini. Ya, Paulus ketemu Timotius seorang yang rajin. Masa percaya adik-adik tunas muda juga adalah seorang yang rajin, yang mau melayani untuk pekerjaan Tuhan. Baik, cerita firman Tuhannya sudah selesai. Pak Sam akan membagikan tugas melalui Google Form. Silakan adik-adik bisa kerjakan. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita, Pak Sam juga mengingatkan untuk bacaan Alkitab sepanjang minggu tolong dibaca. Tolong dibaca setiap hari. Dan adik-adik bisa membuat laporan di grup tunas muda. Saya sudah membaca Alkitab. Ya, sampaikan kepada guru-guru yang ada di tunas muda laporan bacaanmu setiap hari. Ya, pastikan kalian mendapatkan poin dari mengerjakan tugas, dari membaca Alkitab, dari absen kehadiran, supaya kalian bisa mendapat berkat nanti pada saat Natal. Pak Sam berharap adik-adik tunas muda menjadi adik-adik yang siap dipakai untuk melayani Tuhan. Ya, baiklah, pelajaran kita sudah selesai. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama, memohon berkat, memohon pimpinan dan campur tangan yang datangnya dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami, karena Tuhan sudah menolong kami, karena Tuhan sudah campur tangan dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan supaya anak-anak tunas muda ini menjadi anak-anak yang seperti Timotius ketika masih muda, siap dipakai Tuhan untuk melayani. Kami berdoa kalau sebentar anak-anak kami akan mengerjakan tugas supaya Tuhan memberkati, Tuhan mampukan sehingga mereka bisa mengerjakan tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.